Selamat pagi Pak Kris. Ya, selamat pagi Bu. Iya, bagaimana kabar hari ini Pak Kris? Kabar baik Bu. Bagaimana kabarnya Ibu? Iya. Baik-baik. Alhamdulillah Pak Kris, saya juga alhamdulillah baik pagi hari ini. Iya, baiklah Ya, Pak Kris, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya sama Bapak. baik Bu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Baik Bu, pada baik. coaching kita hari ini, coach dan coachingnya akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah Baik Bu. sesuai dengan alur tirta atau belum? Hmm. Kemudian, Bapak nantinya memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga Oke. bagaimana sang coach nanti merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga Pak disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya Nah, Bu. pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan kepada Pak Kris, kira-kira nih ya Pak, potensi yang mana yang akan dikembangkan dalam proses coaching kita kali ini Pak? Oke, baik. Terima kasih Bu. Sebenarnya yang ingin saya kembangkan itu yang berkaitan dengan kehadiran penuh, terus mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Kompetensi itu yang Iya, ingin saya kembangkan. iya Pak. Jadi tiga-tiganya ya Pak. Oke, pertanyaan kedua nih Pak. Kira-kira ya Pak, dalam potensi tiga yang tadi, kira-kira yang secara spesifik nanti yang Pak Kris ingin kembangkan pada saat observasi yang bagian mana Pak? Yang ingin saya kembangkan eh, di bagian mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Saya merasa dua itu Oke, perlu saya kembangkan ya. oke, Ya, oke, siap. Pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Kira-kira indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan nanti dalam proses coaching kali ini? Eh, indikator yang ingin dicapai, saya ingin supaya coach saya nanti bisa menemukan solusi-solusi kreatif atas persoalan-persoalan yang dihadapinya. Itu Bu. Oh iya. Jadi nantinya setelah ini kita adakan lagi pra observasi. Baiklah Bapak, silahkan melakukan Baik, proses coaching bersama Ibu Intan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi. baik Bu, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bu Intan. Selamat pagi, Pak. Baik, bagaimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah, Pak, baik. oke. Bu Intan, hari ini eh, kita mau berbincang-bincang tuh berkaitan dengan mungkin ada persoalan atau apa yang ingin Ibu sampaikan tadi. Iya, baik, Pak. Kalau untuk terkait permasalahan, memang ada, Pak. Jadi, ceritanya begini, saya itu mengajar di kelompok B, di mana usia itu usia 5 sampai 6 tahun dan usia persiapan untuk masuk di sekolah dasar, Pak. Jadi itu Pak permasalahannya, saya ingin anak-anak itu eh, bisa mengenal huruf dengan baik Pak. Iya, 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 betul Bu ya. Mm-mm. Oke, jadi Ibu ingin mengenal huruf dengan baik ya. Anak-anak yang Ya. usia siap sekolah itu supaya mereka bisa mengenal huruf dengan baik. Ya Pak. Memangnya kondisinya saat ini seperti apa, Bu? Baik Pak, jadi kondisinya saat ini anak-anak itu memang masih kebanyakan belum paham huruf Pak. Jadi Hmm. saya itu mengajar di kelompok B dengan usia 5 sampai 6 tahun. Kemudian ada jumlah muridnya saya itu Pak ada 20 orang Iya, seperti 20 itu. orang. Nah, kemudian Pak itu yang bisa, yang baru bisa itu Pak yang bagus baru 5 orang Pak. Oh, jadi dari 20 orang itu yang bisa mengenal huruf dengan baik itu baru
5 orang ya Bu ya? Iya Pak, seperti itu. Oke. Ah, nanti setelah perbincangan kita ini, apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita hari ini Bu? Iya, jadi begini Pak, harapan saya ingin anak-anak saya, anak perwalian saya itu Pak, 20 orang itu saya inginkan supaya mereka mengenal huruf. Karena apa? Karena mereka ini persiapan untuk masuk di sekolah dasar, Pak. Iya, betul sekali, Bu. Nah, jadi mereka harus sebenarnya mereka harus sudah bisa mengenal huruf ya. Iya, Pak. Oke, baik. Kalau dari diskalakan antara 1 sampai 10, Bu, kira-kira anak-anak ini berada di skala berapa ya kira-kira? Iya, baik, Pak. Jadi kalau kondisi saat ini kalau diskalakan, tapi tidak semuanya, Pak ya. Ini yang untuk yang Iya, iya. 15 anak saja. Iya, Jadi yang 15 anak kalau tadi. iya, jadi kalau yang 15 anak itu, Pak, kalau diskalakan itu dari angka 1 sampai 10, mereka sekarang berada di skala 4, Pak. Oh, masih baru di skala 4 ya. Oke. Jadi anak-anak sekarang itu berada di skala 4 untuk yang 15 orang tadi ya, selain yang lima Iya, Pak. orang tadi. Hmm. Terus kira-kira harapan ibu itu mereka inginnya berada di skala berapa nanti perkembangannya? Iya, baik Pak. Jadi ini kan awal tahun ajaran baru Pak ya. Iya, Jadi iya. di akhir tahun ajaran nanti saya itu berharapnya anak-anak berada di skala 9 bahkan 10 Pak. Oke, berada di inginnya berada di skala 9 atau 10 9 ya karena atau 10. ya karena memang persiapan mereka nanti sudah siap mau masuk sekolah dasar ya, Bu ya. Iya. Oke. Ah, kalau boleh tahu, kira-kira yang menjadi permasalahan sampai terjadi seperti itu kira-kira apa itu, Bu? Menurut yang Ibu tahu gitu. Nah, mereka Nah, tidak mengenal huruf itu kira-kira permasalahannya apa gitu? iya. Penyebabnya. Iya, begini Pak. Jadi saya lihat itu ketika saya mengajar karena saya mengajarnya itu Pak dengan cara biasanya hanya menulis di papan tulis begitu. Hmm. Kemudian mencontohkan, oh ini huruf A, ini huruf B, lalu saya suruh mereka menulis dan ternyata mereka itu kurang antusias Pak dalam mengikuti pembelajaran. Oh, Seperti itu. oke. Jadi selama ini kurang lebih ya menurut Ibu tadi kemungkinan karena pembelajarannya monoton ya, seperti itu Iya saja. Pak, seperti itu. Oke. Ah, menurut Ibu nanti kira-kira pembelajaran yang seperti apa tuh yang kira-kira bisa membuat anak-anak ini bisa mengenal huruf dengan baik? Iya Pak, jadi berdasarkan dari hasil pengamatan yang selama ini saya lakukan Pak, anak-anak itu antusiasnya, tertariknya belajar itu melalui bermain. Sehingga Hmm. nantinya Pak, saya itu ingin menerapkan bermain sambil belajar Pak. Oh, betul sekali idenya, Bu. Jadi bermain sambil belajar dengan harapan nanti mereka dengan mudah untuk mengenal huruf. Iya Pak. Eh, bisa dijelaskan, enggak, Bu? Kira-kira model bermain sambil belajar itu yang seperti apa modelnya itu? Bisa kita jelaskan coba. Ah, iya Pak, jadi nanti itu kayak saya akan merancang permainan, Pak. Misalkan Hmm. kayak permainan menghubungkan, gambar dengan huruf awalannya. Jadi nantinya saya akan menggunakan pemanfaatan teknologi. Jadi saya akan mendesain nanti LKPD, lembar kerja peserta didik, Pak, dari Canva supaya apa? Supaya itu lebih menarik lagi. Kemudian Iya. nanti untuk di dinding-dinding kelas Pak, nanti insya Allah saya akan berikan label-label seperti misalkan ada gambar apa, gambar pisang apa. Nanti di situ saya akan berikan label kata pisang seperti itu. Jadi anak-anak bisa tertarik untuk melihat Oke. gambar-gambar seperti itu, Pak. Oke, luar biasa itu idenya, Bu. Bagus sekali bagaimana supaya anak-anak ini merasa tertarik dengan pembelajaran itu ya, terutama berhubungan dengan pengenalan huruf tadi itu. Nah,
Kalau boleh tahu Bu, apakah memang pembelajaran di TK itu cuma dilakukan di dalam ruangan atau bisa di tempat lain gitu Bu, di halaman atau di mana gitu? Oh iya baik Pak. Jadi kalau untuk di TK ini fleksibel Pak ya, bisa dilakukan di dalam maupun di luar kelas Pak, seperti itu. Oh, bisa juga di luar kelas ya? Iya Pak. Oke, baik. Ah, untuk melaksanakan ini, Ibu bisa lakukan sendiri atau seperti apa nanti modelnya Bu? Ah Bisa iya, nggak Ibu lakukan sendiri untuk kegiatan pembelajaran yang menyenangkan tadi? iya Pak. Tentunya kalau misalkan saya lakukan sendiri ini akan rasa sulit Pak ya. Mm-mm. Jadi saya akan kerjasama dengan teman-teman guru di sekolah, dengan kemudian saya juga akan melibatkan orang tua Pak. Oh, melibatkan orang tua. Oke, baik. Jadi memang kolaborasi ini sangat penting ya, Bu ya, antara guru, orang tua maupun semua unsur-unsur yang ada di sekolah ya. Oke. Iya. Kira-kira Ibu mau melakukan ini kapan bisanya Ibu melakukan ini, Bu? Iya, baik Pak. Jadi untuk pelaksanaannya ini karena saya terpacu Pak ya, karena tadi saya sudah ungkapkan bahwasanya saya ingin anak-anak saya berada di level 9 bahkan 10. Sehingga apa? Sehingga saya akan lakukan secepatnya. Nah, Oke. besok Pak, insya Allah saya akan komunikasikan dulu dengan saya punya kepala sekolah, kemudian teman-teman guru. Nah, kemudian juga kalau untuk orang tua Pak, saya bisa sisipkan nanti sosialisasinya di ini di pertemuan parenting nanti. Baik. Ada pertemuan parenting sekitar 2 hari yang akan datang. Jadi nanti saya akan informasikan melalui forum itu, Pak. Oke, baik, Bu. Berkaitan dengan ide Ibu tadi sangat luar biasa menurut saya ya. Terus nanti perencananya berarti dalam waktu dekat nanti ya Bu ya, Iya, karena kan Pak. tahun ajaran baru juga nanti supaya nanti untuk persiapan anak-anak SD. Oke, eh, ada nggak Bu misalnya apa namanya komitmen yang Ibu bisa sampaikan ke saya gitu bahwa nanti memang itu benar-benar dilakukan gitu. Iya, Pak. Baik. Jadi tentunya Pak, untuk mencapai sesuatu ya saya harus konsisten Pak ya melakukannya. Di mana saya akan merancang kegiatan bermain sambil belajar untuk menarik minat dan antusias anak-anak. Dan tentunya komitmen saya yaitu saya harus tetap berkolaborasi dengan rekan guru dan orang tua juga Pak. Oke, baik. Terima kasih. Betul sekali komitmennya, Bu. Jadi nanti memang harus konsisten nanti dengan perencanaan yang Ibu sudah buatkan tadi ya. Oke. Sebelum mengakhiri perbincangan kita, Bu, pada pagi hari ini, apa yang Ibu peroleh dari percakapan kita pada hari ini? Iya, baik, Pak. Jadi yang saya peroleh hari ini yaitu untuk menaikkan level tingkat pemahaman huruf anak itu dilakukan dengan cara bermain. Karena kodratnya anak ini, Pak, seperti apa yang dia sampaikan Bapak Ki Hajar Dewantara ya, kodrat anak itu melalui bermain sehingga apa? Sehingga saya akan menerapkan seperti itu. Pembelajaran monoton itu Pak, insya Allah saya akan batasi Pak, supaya apa? Supaya Oke. anak-anak lebih tertarik lagi. Oke, baik. Terima kasih. Idenya Ibu luar biasa sekali menurut saya ya. Saya harapkan Ibu akan terus semangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memang membuat anak menjadi lebih giat untuk belajar, lebih senang untuk mengikuti pelajaran ya Bu ya. Tetap Iya, semangat ya Bu ya. iya Pak, insya Oke. Allah. Sebelum saya akhiri Bu, kapan Bu kita bisa ketemu lagi? Saya ingin tahu sekali tuh perkembangannya nanti seperti apa tuh. Iya baik Pak. Eh, saya minta waktu 2 minggu Pak ya. Jadi Oke. nanti Bapak bisa ketemu lagi saya 2 minggu yang akan datang. Nanti insya Allah saya akan beritahukan bagaimana progresnya anak-anak, bagaimana Oke. pelaksanaan saya ini, apakah ada kemajuan atau bagaimana. Iya Pak, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya.
Jadi nanti 2 minggu lagi kita ketemu lagi ya Bu, supaya Iya saya Pak. bisa melihat juga perkembangannya seperti apa. Oke, mungkin cukup sekian dulu Bu Intan. Iya Saya sih kira Pak. pembicaraan kita cukup sampai di sini dulu. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu Intan. Iya, bagaimana kabarnya Pak Kris? Baik Bu, kabar baik. Bagaimana Ibu? Kabarnya baik? Iya, masih alhamdulillah baik-baik saja. Baik Iya, Pak Kris, tadi Bapak sudah melakukan coaching ya bersama dengan Ibu Intan. Nah, sebelum ini saya melakukan penutupan, kira-kira Pak, saya akan berikan sedikit beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang iya Bu. pertama, apa saja yang sudah Pak Kris lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Kris? Oke, baik. Terima kasih Bu. Tadi saya sudah melakukan coaching, tentu saja dengan alur Tirta, yaitu saya menanyakan tujuan, terus mengidentifikasi persoalan atau permasalahan, terus menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan, dan juga melakukan atau menanyakan tanggung jawab atau komitmen yang akan dihadapi oleh si coach tadi. Terus saya merasa indikatornya sudah tercapai karena saya melihat sudah ada solusi-solusi kreatif dari si coach tadi. Iya, betul sekali Pak Kris ya. Menurut saya juga sebagai observer tadi, saya telah melihat proses coachingnya Pak Kris sama Ibu Intan sudah berjalan dengan baik dan sudah juga berjalan sesuai dengan alur Tirta. Bapak juga sudah memberikan pertanyaan dan berusaha menggali-menggali sehingga Ibu Intan juga menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Nah, terakhir nih Pak, sebelum saya tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan kita lakukan tadi? Baik, terima kasih. Menurut saya dari hasil coaching tadi, sepertinya yang perlu saya kembangkan lagi itu berkaitan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya. Iya, oke. Terima kasih Pak Kris. Mudah-mudahan coaching kita ke depannya lagi dengan lebih baik lagi. Oke, Terima kasih demikian Bu. podcast Iya, kita hari ini Pak. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kris. Selamat pagi Bu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Kris? Baik Bu. Bagaimana Ibu kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik Pak Kris. Baik, pertemuan kita kali ini. Jadi kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita kali ini Pak? Oke, baik Bu. Sebenarnya saya ini menemukan persoalan yang ada di kelas saya, di mana ada beberapa siswa saya ini kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Jadi mereka itu tidak begitu antusias untuk mengikuti pembelajaran setiap kali saya masuk kelas gitu. Seperti itu Bu persoalan. Iya, jadi saya bisa menanggap bahwa Pak Kris menemukan masalah tentang siswanya Bapak yang kurang aktif dalam proses pembelajarannya Pak ya? Iya Bu, seperti itu. Kalau boleh saya tahu Pak, sebelumnya siswa tersebut memang tidak aktif atau memang pernah aktif dalam proses pembelajaran Pak? Dari awal memang siswa tersebut sudah tidak aktif Bu, memang dari awal tidak aktif mengikuti pembelajaran saya gitu. Seperti itu. Iya, jadi memang dari awal siswanya Bapak memang tidak aktif ya dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, Iya, Bu. sekarang nih sebelum kita lanjut Pak untuk perbincangan kita, kira-kira setelah nanti kita mengadakan bincang-bincang seperti ini, kira-kira harapan Bapak ini seperti apa? Harapan saya nanti setelah perbincangan ini saya menemukan solusi berkaitan dengan
bagaimana cara supaya siswa-siswa saya ini semuanya aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Seperti itu, Bu. Iya, baiklah Pak. Semoga nantinya melalui perbincangan kita hari ini Bapak bisa menghasilkan atau mewujudkan harapan-harapan Bapak. Walaupun perbincangan kita ini cukup singkat ya Pak ya. Iya, Bu. Iya. 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 Baik, nah sekarang menurut Pak Kris nih ya, kemungkinan apa sih yang membuat siswa Bapak tersebut kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran? Kalau dari pengamatan saya, kemungkinan mereka mungkin merasa bosan dengan gaya belajar atau model pembelajaran yang saya sampaikan kepada mereka, sehingga membuat mereka itu tidak berminat untuk mengikuti pembelajaran saya, Bu. Sehingga pada akhirnya mereka tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran. Seperti itu. Oh iya. Baik, tadi saya sempat menanggapi bahwa mungkin ya kemungkinan itu adalah model pembelajaran yang mereka tidak minati. Nah, kalau boleh saya tahu sih, kira-kira model pembelajaran yang bagaimana Bapak akan lakukan biar siswa tersebut nanti aktif nantinya? Yang akan saya lakukan nanti, saya belajar dari saya mencoba mencari tahu penyebab mereka tidak melakukan atau tidak melaksanakan proses pembelajaran secara aktif. Kemungkinan karena model pembelajaran saya yang tidak terlalu menyenangkan atau tidak terlalu interaktif gitu, sehingga nanti saya coba nanti membuat model pembelajaran yang benar-benar interaktif, sehingga mereka betul-betul terlibat aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Oh iya, kalau boleh saya tahu Pak, selain langkah-langkah tadi, mungkin masih ada langkah berikutnya yang ingin Bapak lakukan? Langkah lain yang akan saya lakukan, ya kemungkinan nanti saya mencoba dulu untuk mencari tahu kira-kira gaya belajar setiap anak itu seperti apa, sehingga nanti bisa saya tentukan model pembelajaran atau metode pembelajaran yang sesuai dengan bakat atau minat mereka masing-masing. Iya, wah ternyata ya ada banyak cara ya Pak Kris untuk bisa mengidentifikasi penyebab siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran, dan Pak Kris juga banyak sekali menggunakan model-model pembelajaran. Nah, menurut Pak Kris nih dari langkah-langkah yang Bapak jelaskan tadi, kira-kira langkah manakah yang dapat memberikan manfaat yang lebih cepat prosesnya pada perubahan anak tersebut dalam keaktifan nanti dalam proses belajar mengajar? Langkah yang mungkin akan saya lakukan dalam waktu cepat ini ya melakukan proses pembelajaran yang berdiferensiasi gitu. Seperti saya akan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi gitu. Seperti itu. Ya, baik Pak Kris. Jadi nantinya Pak Kris akan melakukan langkah pertama, yaitu melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Ya, kira-kira ini nih Pak ya, setelah Bapak nanti melakukan kegiatan-kegiatannya Bapak, kira-kira kalau dinilai dari angka nih Pak ya, 1 sampai 10, kira-kira siswa tersebut berada di angka berapa Bapak? Untuk saat ini saya melihat dia berada di level 5 lah, ya kurang lebih di level 5 gitu. Ya. Iya. Oh, Bapak jadi berada di level 5 ya, sangat ya, lumayan-lumayan lah. Nah, setelah itu mungkin setelah langkah-langkah yang Bapak lakukan tadi, proses-prosesnya, model-modelnya, setelah itu kira-kira nantinya dia akan naik ke angka berapa Bapak? Harapan saya tidak terlalu besar-besar amat sih, tapi saya sangat mengharapkan kalau dia sudah bisa sampai dengan level 8 itu sudah sangat bersyukur menurut saya. Jadi harapannya nanti dia bisa dari level 5 ini dia bisa sampailah ke level 8 gitu. Seperti itu, Bu. Iya, alhamdulillah ya Pak. Bapak ini punya kemauan yang sangat-sangat gigih gitu. Oke.
pertanyaan selanjutnya nih Pak ya. Kira-kira kapan akan Bapak lakukan model-model tadi yang tadi Bapak ceritakan? Oke, baik. Terima kasih karena kebetulan ini sudah tahun ajaran baru. Kemungkinan nanti saya akan melakukan secepat mungkin karena saya harus mencari tahu dulu gaya belajar anak-anak. Kebetulan ini tahun ajaran baru, jadi saya tahu dulu gaya belajar anak-anak sehingga nanti model pembelajaran yang saya berikan ke mereka itu sesuai dengan apa yang mereka butuhkan gitu. Iya, bagus sekali Pak ya. Saya sangat mengapresiasi rencana aksi Bapak yang tadi itu. Yeah. Oke, sebelum kita lanjut ini, kira-kira Bapak butuh dukungan atau bantuan dari beberapa teman atau bagaimana? Atau memang tidak butuh bantuan seperti itu Pak untuk anak-anak biar aktif kembali dalam proses belajar mengajarnya? Tentu saja saya butuh bantuan. Yang pertama mungkin saya akan mempelajari dari rekan-rekan guru yang lain yang sudah melakukan proses pembelajaran diferensiasi sebelumnya. Saya akan mencoba mempelajari dan tentu saja berkoordinasi juga dengan kepala sekolah dan juga akan saya sampaikan kepada anak-anak atau siswa berkaitan dengan proses pembelajaran yang akan saya lakukan. Itu. Oh, iya Bapak, terima kasih ya. Berarti Bapak telah dapat menggali solusi. Bapak sudah menemukan solusinya bahwa yang tadinya itu anak-anak tidak aktif dalam proses pembelajaran, Bapak akan melakukan model-model yang lebih enak lagi biar anak-anak lebih giat lagi belajar. Bapak akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya. Saya salut sama Bapak. Semoga nantinya kegiatan-kegiatan Bapak bisa terwujudkan. Oke Pak, Amin. mungkin sebelum saya akhiri perjumpaan kita, ya kira-kira apakah Bapak sudah tercerahkan dengan masalah-masalah Bapak atau mungkin masih ada lagi? Saya merasa sudah tercerahkan Bu karena ternyata saya bisa menemukan solusi-solusi atas persoalan siswa saya yang tidak aktif ini, sehingga nanti harapannya setelah saya melakukan aksi berkaitan dengan rencana-rencana saya tadi, harapannya nanti siswa saya akan aktif dalam proses pembelajaran kesehariannya, seperti itu Bu. Iya Pak, Bapak bagus sekali ini. Oke, nanti setelah nanti misalkan ada perubahan nih Pak ya, kita akan bercakap-cakap lagi. Saya ingin sekali mendengar nanti perubahan siswa tersebut apakah sudah berubah atau memang masih di tengah-tengah atau memang belum sama sekali ya Pak ya. Baik Bu. Iya. Sampai ketemu lagi Pak, coaching kita nanti. Sampai ketemu ya Pak. Terima kasih Iya, Pak. Iya, terima kasih juga Bu, sama-sama. Iya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Intan. Iya, bagaimana kabarnya pagi ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu Intan sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Nah, semoga apa yang kita lakukan ini hari bermanfaat untuk kita dan bernilai ibadah untuk kita semua ya Bu. Amin. Ya baik Ibu, terima kasih banyak ya waktunya hari ini. Saya ingin ngobrol-ngobrol nih dengan Ibu. Mana tahu ada permasalahan yang Ibu hadapi di sekolah. Mungkin Ibu bisa ceritakan kepada saya gambaran permasalahannya seperti apa. Ya Bu, terima kasih ya Bu atas kesempatannya. Begini Bu, di sekolah saya itu masih ada beberapa guru yang menggunakan metode pembelajarannya konvensional Bu. Sedangkan kan sekarang ini kalau mau dibilang ya berbasis dengan teknologi. Jadi itu yang menjanggal di hati saya Ibu, begitu. Oh iya Ibu, jadi yang saya tangkap di sini teman-temannya Ibu masih banyak yang menggunakan metode konvensional dan Ibu inginnya menggunakan teknologi Ibu ya supaya pembelajarannya lebih menarik lagi. Nah dari percakapan kita ini Ibu, apa ya harapannya Ibu?
Harapan saya sih inginnya ya sekolah saya ke depan nantinya semua sudah menggunakan teknologi Bu. Kan bagus ya kalau proses belajar mengajar menggunakan teknologi. Jadi saya inginnya seperti itu Bu. Iya, Bu. Jadi harapannya guru di sekolah Ibu bisa memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Uh, nah, pembelajaran berbasis teknologi seperti bagaimana yang Ibu harapkan? Iya Bu, begini saya sih menurut saya nih ya strateginya seperti pembelajaran menggunakan aplikasi-aplikasi. Salah satunya aplikasi Quizzes nih Bu ya yang sedang marak digunakan oleh guru-guru atau mungkin sekedar membuat slide di PowerPoint menggunakan Canva. Itu juga kan termasuk di dalamnya dibanding menggunakan metode ceramah. Itu kan membosankan Bu bagi peserta didik seperti itu Bu. Iya, baik. Nah, Ibu, kalau kondisi saat ini ya, kalau misalkan diskalakan dengan angka dari angka 1 sampai 10, kira-kira untuk pemanfaatan teknologi berada di level berapa ya di sekolahnya Ibu? Ya, sepertinya sih Bu ya, masih ada di level 5 karena kan sekolah itu banyak guru-guru yang masih sudah tua. Jadi kalau skala sih ya, skala 5 lah, seperti itu Bu. Iya, jadi kalau misalkan mau dinaikkan levelnya ini Ibu, oke, kira-kira ini sampai level berapa nih harapannya? Harapan saya sih Bu ya, sampai level ke-7 atau 8 lah kan. Untuk level yang ke lebih tinggi berarti harus ya banyak-banyak lah mengingat guru-gurunya masih guru-guru senior Bu, seperti itu. Kira-kira ya sampai level 7. Iya Ibu. Nah, untuk meningkatkan pembelajaran berbasis teknologi ini ke level 7, kira-kira usahanya ini bagaimana Bu? Ya, saya sih itu Bu yang terpikirkan ya. Saya kan ini banyak sekali yang saya pikirkan. Mungkin salah satunya sih rencana saya akan mengadakan pendampingan individu Bu. Mungkin pertama-tama atau kegiatan mentoring lah, semacam itu kolaborasi dengan rekan guru. Seperti itu Bu. Iya, baik Ibu. Jadi pendampingan individu ya. Nah, kemudian apakah masih ada Bu langkah-langkah yang lain yang akan Ibu ambil? Ya Bu, mungkin juga saya akan mencoba konsultasi Bu sama kepala sekolah untuk membuat rencana kegiatan pelatihan semacam workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru Bu di sekolah. Iya, jadi benar sekali Bu ya. Jadi harus kita komunikasikan dengan atasan. Kemudian Ibu kalau untuk pendampingan individu ini, kira-kira teman-temannya ini akan nyaman nggak kalau Ibu lakukan pendampingan individu? Ya, kalau merasa nyaman dengan tidak, mungkin dia lebih merasa nyaman Bu, karena kan ceritanya kalau pendampingan individu, saya akan melakukan atau membuatkan ini yang namanya aplikasi Quizzes, ini Canva, seperti ini modelnya. Jadi mungkin lebih nyaman Bu guru-gurunya seperti itu. Iya, baik Ibu. Jadi dari beberapa opsi yang Ibu sudah sebutkan tadi, kira-kira nih yang mana ya yang lebih cepat akan terrealisasi? Menurut saya Bu yang seperti ini ya, itu tadi mungkin pendampingan individu atau kegiatan workshop nih ya Bu ya, saya harus banyak-banyak menyiapkan bahan-bahan seperti sama KS, apakah dia sepakat atau tidak. Kemudian saya harus membuat undangan, mencari pemateri yang handal. Jadi kalau untuk hal-hal seperti ini saya lebih keutamakan ke pendampingan individu Bu. Oh iya, baik Ibu. Jadi dalam pelaksanaannya ini Ibu, apakah Ibu membutuhkan bantuan atau Ibu akan lakukan sendiri? Kalau masalah bantuan, saya pasti membutuhkan bantuan ya Bu, karena kan guru bukan cuma 1 2 di sekolah yang ingin dibantu. Saya pasti minta tolong ke guru-guru TKJ, kebetulan kami kan SMK, jadi ada betul-betul yang memahami dengan IT. Jadi saya akan berkonsultasi, berkolaborasi dengan beliau Bu, seperti itu. Iya Ibu, semoga nanti kolaborasinya tetap berjalan dengan baik ya Bu, supaya apa yang Ibu guru harapkan bisa tercapai dengan baik. Nah, kira-kira Ibu
pelaksanaannya ini kapan ya mau mulai dilakukan? Ya Bu, kebetulan ini kan ceritanya sudah tahun ajaran baru ya Bu, jadi harus mungkin lebih cepat karena ingin membuat perangkat pembelajaran yang berbasis teknologi. Jadi insya Allah saya berencana melakukannya itu minggu depan Bu. Iya, baik Ibu. Nah, dari percakapan ini saya ingin mendengar kira-kira apa ya yang Ibu Guru dapatkan dari percakapan kita. Ya Alhamdulillah ya Bu, tadinya kan di kepala ini banyak sekali keinginan apa ya, semacam apa ya. Akhirnya setelah kita berkonsultasi sama Ibu, berbicara, akhirnya saya sudah menemukan titik terangnya bahwa yang saya pertama lakukan adalah melakukan pendampingan individu, kemudian berkolaborasi dengan teman-teman, kemudian salah satunya juga melakukan kegiatan workshop dengan mengundang pemateri yang lebih handal Bu, seperti itu. Iya, baik ya. Semoga kolaborasinya nanti tetap terjalin dengan baik. Nah, kemudian untuk pelaksanaan kegiatannya ini Ibu supaya berjalan dengan baik tentunya harus ada komitmen ya. Nah, saya ingin mendengar komitmen seperti apa yang Ibu sampaikan ini hari. Ya, kebetulan ya karena saya sudah tadi merencanakannya, jadi saya akan membuat sebuah jadwal, yaitu insya Allah minggu depan saya akan melaksanakan pendampingan individu dulu, kemudian berkonsultasi dengan kepala sekolah tentang pelaksanaan workshop. Kalau sudah diiyakan, berarti saya akan membuat surat undangan untuk mencari pemateri dan mengundang beliau, kemudian kami akan melaksanakan semacam ya IHT seperti itu untuk kompetensi guru. Iya, rencananya bagus sekali Ibu. Apalagi kalau kita sudah menyusun jadwal ya, insya Allah pasti akan berkelanjutan. Nah, Ibu, lain kali ini saya mau minta waktunya kembali Bu ya, mau berbincang-bincang apakah bagaimana sampai di mana progres langkah-langkah yang sudah dilakukan, apakah ada perkembangan atau bagaimana. Nah, mungkin Ibu kira-kira kapan ya saya minta waktunya lagi? Ya, insya Allah ya Bu, kalau sudah terlaksana semua, ya kira-kira 2 minggu ke depan lah, mungkin insya Allah sudah terlaksana. Saya akan menghubungi Ibu lagi untuk melakukan percakapan dan memberikan hasilnya apakah sudah sampai di mana, seperti itu Bu Intan. Iya, baik Ibu. Terima kasih banyak ya Bu Eli. Semoga apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan baik. Tetap dijaga semangatnya, kolaborasinya. Sampai ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Iya Bu, terima kasih banyak atas kesempatannya. Ya, Assalamualaikum Bu Intan, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu.